Anda masih menyaksikan Breaking News TV mengenai wafatnya Syekh Ali Jaber, pemirsa, dan kita akan ajak Anda untuk menuju ke rumah duka. Di kawasan rumah duka ada rekan kami Danang Kusuma yang akan mengambarkan kondisi terbaru di sana. Danang, seperti apa kondisinya di sana? Ya, kondisi terkini di komplek perumahan rumah duka almarhum Syekh Ali Jaber yang terletak di perumahan Taman Berdikari Sentosa di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Ini memang ramai didatangi oleh sejumlah warga yang memang ingin melihat secara langsung almarhum Syekh Ali Jaber atau jenazah almarhum Syekh Ali Jaber. Namun memang sejumlah pihak ini atau warga tertahan di depan komplek perumahan di sini karena memang ada sejumlah petugas Satgas Pengawasan Protokol Kesehatan COVID-19 yang berjaga dan bersiaga untuk meminimalisir terjadinya kerumunan di area komplek maupun di rumah duka almarhum Syekh Ali Jaber. Dari kedatangan jenazah Syekh Ali Jaber yang dibawa tadi dari Rumah Sakit Yarsi menuju ke rumah duka di sini, ini kurang lebih kami mencatat sudah sekitar 45 menit jenazah almarhum Syekh Ali Jaber berada di rumah duka yang terletak di Jalan Taman Berdikari Sentosa, Blok I nomor 5. Dari pantauan kami di sini memang untuk sejumlah pelayat atau tamu gitu memang dibatasi oleh petugas dari Satgas COVID-19 ini, Kak. Warga atau keluarga inti yang hanya boleh masuk ke dalam komplek untuk kemudian menuju ke rumah duka dari almarhum Syekh Ali Jaber, dan juga penghuni komplek perumahan yang diizinkan untuk masuk. Selain dari itu, petugas menghimbau untuk tidak masuk ke dalam dan mempersilahkan tamu, pelayat maupun warga yang datang ke sini untuk tidak masuk ke dalam komplek perumahan, sehingga dari pantauan kami saat ini memang sejumlah warga ini nampak berada di sini bertahan untuk kemudian melihat atau menyaksikan secara langsung jenazah almarhum Syekh Ali Jaber tepat di depan komplek perumahan atau di rumah duka ini. Dari pantauan kami memang sejumlah petugas yang disiagakan sejak pukul 11 siang tadi ini terus berjaga dan juga terus melakukan himbauan kepada warga untuk tidak berkerumun begitu, hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan dari pantauan kami memang dari keterangan petugas di sini juga menyampaikan bahwa ada kurang lebih sekitar 150 personil gabungan baik dari Satpol PP maupun dari pihak kepolisian yang berjaga di sini untuk kemudian menghimbau kepada warga untuk tidak berkerumun. Namun memang antusias rasa duka warga yang ingin melihat secara langsung almarhum atau jenazah almarhum Syekh Ali Jaber ini memang dapat dikatakan cukup ramai di sini. Kami memantau memang tidak hanya warga sekitar, namun ada sejumlah warga dari daerah Kampung Rambutan yang bisa dikatakan cukup jauh dari lokasi ini memaksakan diri untuk kemudian datang dan mengaku hanya ingin melihat iring-iringan maupun jenazah almarhum Syekh Ali Jaber yang tiba di rumah duka. Dari catatan kami memang almarhum Syekh Ali Jaber ini tiba di rumah duka kurang lebih sekitar pada pukul 14 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan hingga saat ini masih berada di dalam atau di rumah duka yang berada di perumahan Taman Berdikari Sentosa. Kami pun masih menunggu, belum dapat kami konfirmasi kapan nantinya jenazah akan diberangkatkan menuju ke Pondok Pesantren Darul Quran yang berada di daerah Tangerang, karena memang di area sini kami belum bisa mengkonfirmasi karena tidak adanya pihak keluarga yang berada di lokasi untuk kemudian kami tanyakan terkait dengan kapan nantinya jenazah akan diberangkatkan ke Pondok Pesantren Darul Quran di Tangerang untuk kemudian dimakamkan. Namun sepanjang pantauan kami di sini kami melihat memang sejumlah keluarga dari almarhum Syekh Ali Jaber ini juga terus berdatangan begitu untuk kemudian menuju ke rumah duka. Dari pantauan kami memang hanya keluarga inti yang kemudian boleh atau diizinkan masuk untuk ke rumah duka, karena nantinya ketika ada tamu atau kendaraan yang akan masuk ke komplek ini, petugas dari Satgas Pengawasan Protokol Kesehatan COVID-19 akan menanyakan terlebih dahulu tujuan dari tamu yang datang ke sini. Kalau memang keluarga inti dipersilahkan untuk masuk, namun jika memang bukan, ini kemudian diminta untuk melanjutkan perjalanannya ke lokasi lain. Dan dari pantauan kami juga ini sejumlah karangan bunga baik dari relasi, kerabat maupun dari sahabat Syekh Ali Jaber
ini juga terus berdatangan ke lokasi ini. Karangan bunga ini dikirim sejak siang tadi dan beberapa saat lalu juga sempat saya melihat ada karangan bunga yang kemudian datang menuju ke rumah duka untuk kemudian dipasang oleh petugas pengirim karangan bunga tersebut. Dan kondisi di depan komplek perumahan Taman Berdikari Sentosa ini karena memang adanya sejumlah warga yang berada di sini, ini dari pantauan kami, ini arus lalu lintas atau sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pemuda, tepat di depan komplek perumahan Taman Berdikari Sentosa ini, dan sejumlah kendaraan terpaksa harus melambatkan lajunya untuk kemudian mengantri begitu untuk melalui depan komplek perumahan ini, karena memang ada sejumlah warga yang bertahan di sini hanya untuk kemudian melihat iring-iringan jenazah almarhum Syekh Ali Jaber untuk kemudian nantinya dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran di kawasan Tangerang. Ini juga sejumlah tamu begitu yang dapat dikatakan bukan bagian dari keluarga inti juga kami lihat terpantau tertahan di sini. Ini memang petugas Satgas pengawasan COVID atau pengawasan protokol kesehatan COVID-19 di ini cukup ketat untuk kemudian mengizinkan sejumlah tamu begitu ya untuk kemudian yang dapat masuk ke area komplek perumahan Taman Berdikari Sentosa ini. Memang sejumlah tamu dibatasi begitu, hanya keluarga inti, sekali lagi hanya keluarga inti yang kemudian dapat diizinkan masuk ke dalam. Selain dari itu, memang petugas dari Satgas Pengawasan COVID-19 ini meminta untuk kemudian tamu tersebut menunggu di sini dan tidak diizinkan untuk kemudian masuk ke dalam. Dari pantauan kami memang sejauh ini sejumlah warga gitu bisa dikatakan baik dari lokasi sekitar sini maupun dari seberang lokasi jalan dari tempat kami mengabarkan ini juga terpantau berada di sini untuk kemudian melihat nantinya iring-iringan jenazah dari almarhum Syekh Ali Jaber sebelum nantinya dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang. Anda bisa melihat sendiri ini sejumlah tamu gitu atau warga yang kemudian terpaksa harus tertahan di sini karena memang petugas dari Satgas Pengawasan Protokol Kesehatan COVID-19 ini menahan tamu tersebut untuk kemudian tidak dapat masuk ke dalam, hanya keluarga inti. Sekali lagi hanya keluarga inti yang dapat datang atau menuju ke rumah duka. Ini pun himbauan juga memang dari informasi kami terima ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan meminimalisir penyebaran COVID-19 dan juga ada himbauan dari pihak keluarga untuk tidak datang ke rumah duka melainkan untuk mendoakan almarhum Syekh Ali Jaber di tempatnya masing-masing baik di masjid, musola maupun di rumah untuk kemudian mendoakan Syekh Ali Jaber di kediaman atau di rumah masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan dari depan komplek perumahan rumah duka almarhum Syekh Ali Jaber. Saya kembalikan ke Anda Alfat di studio. Dan aku semua mengabarkan langsung dari lokasi rumah duka almarhum Syekh Ali Jaber di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Pemirsa, Ustazah Mamah Dede mengenang Syekh Ali Jaber sebagai pendakwah yang sangat baik, ramah, merakyat karena dekat dengan para penggemarnya. Mamah Dede mendoakan almarhum Syekh Ali Jaber wafat dalam keadaan husnul khotimah. Baik, orang yang sangat ramah, orang yang sangat merakyat. Kenapa? Saya melihat beliau itu tidak ada kesombongan, jauh dari kesombongan. Buktinya, saya melihat langsung kalau ada jamaah yang penggemar-penggemarnya itu minta dipoto, beliau tidak tolak. Beliau layani, silahkan. Begitu. Jadi kalau saya melihat beliau orang yang sangat tangguh, orang yang sangat luar biasa, mencintai Indonesia. Konon ketika Mama bertanya, beliau ini katanya nenek moyangnya ada di Lombok. Jadi dia cerita, tapi tidak sangat runtun. Mama mendengarkan karena banyak jamaah yang minta dipoto, jadi selang-seling seperti itu. Beliau tuh makanya seperti tadi kita dengar Hasan bercerita, putranya beliau itu katanya beliau berwasiat pun ingin dikuburkan di Lombok. Jadi Dan pemirsa, kita akan langsung melihat kondisi di rumah duka dan kabarnya memang iring-iringan dari mobil jenazah Syekh Ali Jaber akan segera berangkat ke pemakaman di Pondok Pesantren Darul Quran di Tangerang, Banten. Dan kita tahu bahwa sebelumnya almarhum sudah dibawa ke rumah duka sejak pukul 2 siang tadi, dan kita akan mencoba menyapa rekan kami Danang Kusuma yang memantau sejak tadi di lokasi rumah duka. Danang, sepertinya sudah akan bergerak
iring-iringan mobil jenazah ke Pondok Pesantren Darul Quran untuk dimakamkan almarhum Syekh Ali Jaber. Ya, Alfat, betul sekali. Pantauan kami di sini, tepatnya di depan komplek perumahan Taman Berdikari Sentosa yang merupakan lokasi kediaman rumah duka dari almarhum Syekh Ali Jaber, ini memang nampak sudah mulai terlihat iring-iringan dari yang membawa jenazah almarhum Syekh Ali Jaber nantinya yang akan dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran yang berada di kawasan Tangerang. Ini sejumlah petugas dari pihak kepolisian juga turut mengawal dari iring-iringan jenazah almarhum Syekh Ali Jaber yang akan diberangkatkan ke Pondok Pesantren Darul Quran untuk kemudian dimakamkan. Dari informasi yang kami terima dari petugas di sini, nantinya iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah almarhum Syekh Ali Jaber akan melalui jalur atau jalan tol begitu untuk kemudian menuju ke Pondok Pesantren Darul Quran. Sempat ada himbauan bahwa kendaraan-kendaraan yang berniat untuk kemudian ikut dalam iring-iringan mobil jenazah, ini dia mobil jenazah yang membawa almarhum Syekh Ali Jaber sudah diberangkatkan dan saat ini berada di Jalan Pemuda Jakarta Timur untuk kemudian masuk nantinya ke dalam jalan tol menuju ke kawasan Tangerang. Kurang lebih ada sekitar 6-7 atau sekitar 10 mobil begitu yang kemudian ikut dalam iring-iringan kendaraan yang membawa almarhum Syekh Ali Jaber di sini. Ini juga kami memantau warga yang berada di sini juga nampak merasakan suasana duka gitu, iringan sholawat, doa juga terdengar di lokasi ini saat jenazah ataupun iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah almarhum Syekh Ali Jaber keluar dari komplek perumahan Taman Berdikari Sentosa ini. Dan hingga sejauh ini memang petugas dari Satgas Covid juga terus menghimbau kepada warga di sini untuk tidak melakukan kerumunan di area ini dan meminta warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan jaga jarak. Dan saat ini jenazah atau kendaraan yang membawa jenazah almarhum Syekh Ali Jaber sudah diberangkatkan dari rumah duka menuju ke Pondok Pesantren Darul Quran untuk kemudian dimakamkan di lokasi tersebut. Seperti kita ketahui, ini almarhum Syekh Ali Jaber wafat atau meninggal dunia pada Kamis pagi tadi, tepatnya pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka di Jakarta. Dan setelah dari pantauan kami saat ini kondisi arus lalu lintas di depan komplek perumahan Taman Berdikari Sentosa ini mulai dilakukan upaya penormalan gitu dari petugas satuan lalu lintas dari pihak kepolisian untuk kemudian melakukan upaya penormalan arus lalu lintas yang dimana arus lalu lintas sempat tersendat di sini untuk kemudian menunggu almarhum atau kendaraan yang membawa jenazah almarhum Syekh Ali Jaber keluar dari komplek perumahan. Dan saat ini memang seperti kita ketahui bahwa jenazah sudah dibawa ke Pondok Pesantren Darul Quran di Tangerang dan saat ini kami masih akan menunggu lebih lanjut terkait dengan keterangan dari pihak keluarga yang berada di rumah duka. Demikian yang dapat saya sampaikan dari rumah duka. Saya kembalikan ke Alfat di studio. Danang Kusuma mengabarkan langsung dari Rawamangun, Jakarta di lokasi rumah duka dari almarhum Syekh Ali Jaber, dan iring-iringan dari mobil jenazah sudah berangkat ke Pondok Pesantren Darul Quran di Tangerang, Banten untuk kemudian dimakamkan jenazahnya di sana. Dan pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali selepas jeda, tetaplah bersama kami.